Ada satu hal yang sangat sukar dilakukan oleh manusia, yaitu melihat balok di mata kita sendiri. Saya bacakan di dalam Matius 7 ayatnya yang ketiga. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Jadi yang dimaksudkan dengan selumbar ataupun balok di sini, ini bicara tentang kekurangan, kesalahan, kelemahan. Kalau selumbar itu berarti sesuatu yang kecil, kalau balok itu sesuatu yang besar. Artinya Tuhan Yesus ngomong sama kita bahwa gampang ya ngelihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, walaupun itu cuma selumbar. Walaupun itu cuma kecil. Tapi kalau itu sudah balik tentang diri kita sendiri, kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, walaupun itu besar, kayaknya susah banget untuk kita itu bisa melihat. Susah banget untuk kita itu bisa menyadari. Dan akibatnya itu jadi hambatan yang besar untuk kita itu bisa maju. Tuhan mau bawa kita maju dalam level berikutnya, dalam rencananya, dalam hidup kita. Tapi seringkali ada hambatan-hambatan. Dan hambatan itu adalah balok-balok di mata kita sendiri. Selama balok-balok itu masih ada, gak heran tertutup. Kita gak bisa ngelihat apa-apa. Jalan kita kalau ada balok-baloknya, kita tersandung. Akhirnya kita jatuh. Ya itu sebabnya penting sekali buat kita untuk kita itu bisa menyadari. Sangat mungkin bahkan sekarang ini kita, saya masih ada blind spots. Masih ada titik-titik buta, balok-balok yang saya belum sadari. Yang saya tidak lihat itu ada dalam hidup saya. Ya, contoh ini beberapa pengalaman saya mau ceritakan sama saudara tentang masalah saya dengan kesombongan. Dulu saya nggak sadar bahwa ada kesombongan di dalam diri saya. Walaupun saya bermasalah dengan banyak orang, kalau hubungan dengan teman-teman jadi ya ada banyak persoalannya, gesekannya dan lain sebagainya. Saya tidak merasa bahwa diri saya sombong. Kalau saya cerita, saya ngomong, bahkan ketika saya melebih-lebihkan sesuatu, tapi saya merasa ya it's fine, it's okay, kayak nggak ada masalah. Ya kan kita tidak menyakiti, kita tidak merugikan orang lain. Ya jadi seringkali bahkan orang sombong jarang, sedikit yang sadar bahwa dirinya sombong. Ya tentunya karena kalau orang sombong sadar bahwa dia sombong, maka dalam beberapa waktu kesombongannya akan terkikis. Kesombongannya akan berkurang. Nah seringkali yang membuat kita nggak bisa bertumbuh dalam karakter kita menjadi lebih humble. Karena kita belum sadar ada balok kesombongan nih di mata kita. Tapi kalau kita ngelihat orang lain sombong sedikit aja kita bisa jengkel, marah dengan orang lain yang sombong. Padahal tanpa sadar diri kita sendiri punya masalah dengan kesombongan. Itu yang saya alami. Dan gara-gara itu saya diproses sama Tuhan. Akhirnya dalam hidup saya ya seperti kata firman Tuhan. Ya, akibat kesombongan akhirnya kejatuhan, kehancuran. Ya, gara-gara sombong saya jadi nggak punya teman. Ya, gara-gara sombong akhirnya saya diizinkan mengalami kegagalan dan kemudian akhirnya saya tidak berdaya dan akhirnya saya benar-benar mengalami kehancuran. Hubungan saya dengan banyak orang jadi rusak, ya pelayan saya jadi mundur, terus kemudian pernikahan saya jadi banyak sekali benturan, saya sama istri saya, jadi banyak ketidakcocokan. Yang namanya orang sombong itu kan akhirnya ngena kemana-mana. Ya akhirnya saya jadi terpuruk, akhirnya saya mengalami
kegagalan. Dalam kondisi saya gagal, dalam kondisi saya hancur, di situ saya mulai sadar akan kesalahan saya. Seringkali butuh kita melalui proses tertentu untuk kita itu mau membuka hati. Dan di momen itulah Roh Kudus akan mulai bicara sama kita, menyadarkan diri kita. Sehingga akhirnya kita ngerti bahwa ternyata kita punya masalah yang perlu diberesin. Yaitu masalah kesombongan itu yang saya sadari, dan begitu saya mulai menyadari hal itu, saya mulai banyak introspeksi diri, evaluasi diri. Dan sejak saat itu sampai sekarang ya, saya nggak ngomong saya sudah bisa memberesi sepenuhnya, tapi dari sejak saat itu sampai sekarang, saya terus mengingatkan diri saya sendiri. Setiap kali di hati ini kayak kebawa naik gitu, saya mengingatkan diri sendiri apa yang firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Dan setiap kali saya mulai ngomong sesuatu yang agak membesar-besarkan, melebih-lebihkan atau mengangkat-ngangkat diri saya sendiri, saya mulai menyadarkan dan bicara sama diri sendiri, dan saya percaya itu oleh pertolongan Roh Kudus ya, untuk ngomong apa adanya saja. Dan yang terpenting dari semuanya, untuk membawa kemuliaan, mengembalikan kemuliaan hanya buat Tuhan saja. Dan sementara hari demi hari saya mulai melakukan itu, ya saya merasakan hati saya lebih damai sejahtera, hidup saya lebih ringan, hubungan saya dengan orang lain lebih baik, ya. Pelayanan saya jadi lebih damai sejahtera, apa yang saya kerjakan ada penyertaan dan pengurapan Tuhan. Dan karena yang akhirnya dapat glorinya bukan saya tapi Tuhan, akhirnya Tuhan disukakan dan Tuhan terus bawa saya from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan. Jadi selama ada kesombongan justru itu jadi hambatan, itu balok yang membutakan mata saya. Tapi ketika mata roh saya terbuka oleh pertolongan Roh Kudus, hambatan itu mulai disingkirkan. Dari situ Tuhan bisa bawa saya lebih maju lagi dalam rencananya yang ajaib, rencananya yang indah, yang baik dalam kehidupan saya. Doa saya itu juga ya kan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, yaitu mencelikkan mata rohani Anda sehingga bisa melihat balok-balok di mata kita sendiri yang tidak kita sadari selama ini. Kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita sendiri yang selama ini mungkin kita ignore, kita abaikan, kita mungkin gak sadari. Doa saya, Roh Kudus yang bekerja dan mencelikkan mata rohani saudara. Ya, baru-baru ini saya juga mengalami satu pengalaman yang eye opening, pengalaman yang mencelikkan mata rohani saya, dan ini benar-benar mengubah banyak hal dalam hidup saya. Suatu kali saya bicara dengan seorang jemaat gereja kita yang secara kehidupan rohaninya sempat goyang imannya, dan kemudian dia menceritakan apa yang dia rasakan sehingga dia mundur dalam kehidupan rohaninya. Bahkan mundur dari ibadah, mundur dari gereja. Jadi dia cerita bahwa beban hidupnya itu sudah banyak, masalahnya sudah berat. Tapi kalau gereja mendengarkan firman Tuhan malah terasa tambah berat. Loh, kenapa saya tanya? Karena selalu saja di gereja disuruh-suruh selamatkan jiwa, disuruh-suruh melayani, disuruh-suruh berkorban, doa puasa, bayar harga, dan seterusnya. Ini yang membuat dia sampai di satu titik sudah kayak enough is enough, sudah cukup, gak tahan lagi. Akhirnya dia angkat tangan dan kemudian mundur dalam kehidupan rohaninya. Waktu saya dengar semuanya itu, saya benar-benar merasakan Roh Kudus pakai momen itu untuk mencelikkan mata rohani saya yang selama ini saya tidak lihat. Saya benar-benar terheran-heran bahwa khotbah yang sama, misalnya khotbah salah satu yang membuat dia merasa berat itu tentang doa puasa. Kita doa puasa, gereja kita ya sering ngajak jemaat untuk doa puasa 21 hari, doa puasa 10 hari, doa puasa 40 hari dan seterusnya. Ternyata buat dia itu terasa begitu membebani, terasa begitu memberatkan ya, dan rasanya dipaksa, diharuskan untuk doa puasa. Padahal sebenarnya nggak ada tuh yang
memaksa. Tetapi buat dia kedengarannya rasanya berat. Saya nggak habis pikir karena selama ini saya dengar khotbah tentang doa puasa, saya nggak merasakan perasaan berat. Yang ada sebaliknya, saya excited. Saya semangat untuk doa puasa. Kenapa? Karena saya kepengen ngalami Tuhan lebih dalam lagi. Saya kepengen masuk di dalam perjalanan spiritual bersama dengan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi. Jadi buat saya, doa puasa yang sama yang buat dia adalah beban yang memberatkan, tapi yang saya rasakan itu sebuah sukacita, itu kerinduan. Kalau di gereja disuruh doa puasa 40 hari, saya bisa lebih daripada itu. Kenapa? Karena itu sebuah sukacita, itu sebuah kerinduan saya lakukan. Itu bukan karena harus doa puasa, bukan karena wajib doa puasa. Saya doa puasa karena saya rindu doa puasa. Saya kepingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya kepingin untuk mengosongkan diri saya supaya saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan saya. Ya. Jadi waktu saya dengar doa puasa yang sama yang buat saya begitu exciting, begitu menyenangkan dan luar biasa, tapi buat orang lain itu ada sebuah beban yang memberatkan. Tiba-tiba saya sadar sesuatu, ada missing link-nya nih. Ada sesuatu yang hilang ini, ada sesuatu yang gak match ini di sini. Dan di situ Roh Kudus bicara dalam hati saya, bangun jembatan. Jadi yang missing link-nya ini bangun jembatan supaya ketemu. Jembatannya apa? Jembatannya namanya adalah kasih. Karena yang membuat saya bisa excited untuk doa puasa adalah karena saya ngalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Karena roh saya menyala-nyala, saya merasakan zaman Tuhan luar biasa. Dan saya benar-benar kepingin bertumbuh dalam kehidupan rohani. Saya ingin membangun manusia roh saya hari demi hari lebih kuat lagi dan semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya doa puasa itu adalah sebuah sukacita, sebuah kerinduan. Ya, sebaliknya di saat yang sama orang lain belum tentu dalam kondisi yang sama seperti saya. Sebagian orang lain mungkin bukan dalam kondisi kasih mula-mula. Bahkan mungkin kasih mula-mulanya hilang. Kasih mula-mulanya padam. Kehidupan rohaninya sedang kering. Masalah berat. Hatinya terasa capek, letih, lesu, berbeban berat. Itu sebabnya dengar khotbah yang sama, doa puasa yang sama. Jadi rasanya kayak diwajib-wajibkan, dipaksa-paksa, diharus-haruskan. Padahal sebenarnya khotbah di gereja kita adalah mendorong. Gak mungkin kan kita memaksa orang doa puasa. Tapi kalau mendorong ya. Tapi kalau orang sudah hatinya lagi kering secara rohani. Dengar hal yang sama. Nerimanya bisa beda. Saat itu tiba-tiba saya menyadari ini blind spot. Ini titik buta. Yang besar sekali dalam pelayanan saya selama ini. Khotbah saya selama ini. Dan gara-gara selama ini saya tidak bisa melihat tentang blind spot yang satu ini, balok yang satu ini. Sehingga khotbah yang sama yang saya sampaikan, ajakan doa puasa yang saya sampaikan yang buat saya itu begitu menyenangkan, begitu luar biasa. Tapi ternyata buat orang lain itu terasa begitu memberatkan. Terasa itu sebuah keharusan atau paksaan. Ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi begitu Roh Kudus mencelikkan mata rohani saya melihat balok yang satu ini, missing link yang satu ini. Tiba-tiba khotbah saya mulai berubah. Tiba-tiba saya mulai diajari Roh Kudus bagaimana untuk membawa orang bisa mengalami terlebih dahulu apa yang saya alami. Sehingga kasih mula-mula yang saya alami mereka juga bisa alami. Dan ketika mereka mengalami kasih mula-mula itu, pesan yang sama, yang khotbah yang sama yang kita dengarkan tiba-tiba terdengar di telinganya berbeda. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kasih Allah yang luar biasa. Jadi ketika saya bisa melihat blind spot ini, saya bisa merasakan khotbah saya mulai berubah. Roh Kudus mulai upgrade khotbah saya ke dimensi yang lebih lagi. Gaya kepemimpinan saya juga mulai berubah. Ya, gaya hidup saya, cara saya memandang masalah juga mulai berubah. Ternyata ketika mata roh kita terbuka melihat balok kekurangan, balok kelemahan, balok kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri, ternyata itu
akan menyingkirkan hambatan-hambatan. Sehingga kita bisa mengalami kemajuan, peningkatan, perkembangan dalam penggenapan rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau ajak saudara semua, ayo buka hati, datang sama Tuhan dan minta Roh Kudus, celikkan mata rohku ya Tuhan. Supaya aku bisa melihat balok-balok yang menghalangi aku selama ini. Mungkin balok kesombongan, mungkin sebaliknya balok keminderan. Mungkin ada juga yang kita tanpa sadar balok negative thinking terus ada di dalam pemikiran kita. Atau balok-balok karakter-karakter lain yang tidak baik, yang negatif. Ya, bisa jadi Roh Kudus bukakan mata rohani kita sehingga kita menyadari ada balok gaya hidup tertentu yang salah. Yang kita anggap selama ini it's okay, kita nyaman dengan itu. Tapi Roh Kudus celikkan mata roh kita salah, kita berubah dan kita ngalami yang namanya anugerah Tuhan, yang namanya perubahan yang luar biasa menuju hal yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Jadi saya ajak saudara untuk berdoa sama Tuhan dan biarkan Dia berbicara dan biarkan Dia membukakan mata rohani kita supaya semua balok penghalang disingkirkan. Saudara maju dalam kehidupan rohanimu. Saudara semakin berbuah dalam pelayananmu, tambah jadi berkat ya buat banyak orang di sekeliling saudara. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan ya. Ada damai sejahtera, sukacita di dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara, bahkan hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling saudara tambah hari, tambah indah, tambah maju di dalam Tuhan. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, Anda bisa subscribe channel GSM, kasih likes, sharekan juga sama teman saudara yang lain sehingga hidup mereka diubah karena kasih-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.